Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Suara Merdeka. Kembali lagi di channel favorit kita di SMN Pantura Podcast. Bersama saya Nabila Agista pada segmen Warung Poci. Ya Sobat Suara Merdeka, apa kabar? Kembali lagi ya di podcast kita pada hari ini. Di mana hari ini kita akan menjelajahi dunia remaja bersama tamu istimewa kita, Duta Genre Kota Tegal tahun 2024. Dan mereka akan membagikan pengalaman nih dan inspirasi dan pandangan mereka terkait kondisi remaja khususnya di Kota Tegal seperti apa. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut ini ada Asyifa Dea Safitri dan Lukman Romadani. Selamat datang Syifa dan Lukman. Selamat datang, Kak. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Ini karena Duta Genre baru, jadi kegiatannya masih full nih, masih penuh nih. Betul ya. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Kak. Alhamdulillah. Lukman apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, ini langsung saja ya untuk kalian menyapa nih Sobat Suara Merdeka. Di sini kita nyebutnya Sobat Suara Merdeka. Nah, langsung perkenalan aja mungkin ya. Dari mana terus? Karena ini Duta Genre kan biasanya ada asal sekolah atau universitas nih. Silahkan. Halo Sobat Suara Merdeka. Oke, perkenalkan nama aku Lukman Romadani. Sobat Suara Merdeka bisa panggil aku Lukman. Aku dari Politeknik Studi Bisnis Tegal. Dan untuk alamat rumahku di Jalan Kemuning RT 02 RW 03 nih. Oke, ini Lukman ya. Berarti kuliah nih sekarang ya? Ya, sekarang Oke, kuliah semester berapa Lukman? Sekarang semester 3. Semester 3. Oke, ini kita lanjut ke Asyifa Dea Safitri. Silakan. Halo Sobat Suara Merdeka, perkenalkan nama saya Asyifa Dea Safitri, biasa dipanggil Syifa. Saya dari Politeknik Harapan Bersama Tegal dengan prodi akuntansi. Oke, wow, ini mahasiswi ya. Ini kayaknya pertama kali kan sih Genre Kota Tegal ya? Iya betul. Dutanya mahasiswa dan mahasiswi gitu. Biasanya kan anak-anak SMA gitu ya. Ini wajah baru nih berarti nih. Ini aku mau tanya, kenapa atau dari mana tahu ada Duta Genre, pemilihan Duta Genre, dan kenapa mau ikut? Dari aku dulu ya. Ya boleh. Nah, jadi kenapa sih aku bisa tahu adanya Duta Genre? Jadi aku tahu dari teman satu kampus aku, dia tergabung dalam forum Genre Bus. Nah, pada suatu hari itu aku nanya sama dia nih, kalau Duta Genre itu kegiatannya apa sih? Apa yang menjadi tujuan dari Duta Genre itu? Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwasanya Duta Genre ini adalah suatu kegiatan yang positif. Nah, itu yang menjadikan aku tertarik sama Duta Genre, Kak. Oke, berarti memang dari teman, terus juga cari-cari tahu akhirnya gitu ya. Kalau Syifa sendiri? Udah tahu Genre sebenarnya udah lama sih Kak, dari Syifa masih SMA. Oke. Cuman waktu itu mau daftar di 2021 atau 2022 gitu. Udah telat pendaftaran, dan di 2022 itu pas posisi udah kelas 12. Jadi fokus pelajaran dulu. Di 2023 itu salah. Nanti di record Kak, salah. Diulangin enggak? Ya. Jadi 2021 mau daftar, cuman telat. Terus 2022 mau ikut lagi, tapi fokus ke pelajaran karena udah kelas 12. Di 2023 ikut lagi, tapi udah telat lagi. Dan telat lagi ya? Iya, 2024 baru. Kalau misal info dari tahun 2024 ini dari siapa itu? Kan nggak telat nih. Iya, dari Instagram udah pantengin terus. Udah pantengin terus ya berarti ya. Biar nggak telat. Terus kenapa kalian tertarik banget nih pengen ikut jadi Duta Genre ini? Kenapa nih? Boleh. Jadi kenapa saya tertarik kepada Duta Genre ini, karena sebenarnya gini Kak, pada awalnya saya ikut Duta Genre itu karena saya pengen mengukur kemampuan saya itu sampai di mana. Tetapi pada saat sampai pada 20 besar, kan ibaratnya sudah setengah jalan ya Kak. Jadi di situ saya mulai fokus, saya mulai belajar agar saya bisa memberikan penampilan yang terbaik nih bagi Dewan Juri. Nah, alhamdulillahnya saya bisa lolos ke 5 besar dan menjadi juara Kak. Nyangka nggak awalnya? Awalnya nggak nyangka sih. Nyangka ya. Kalau Syifa sendiri, apa yang bikin tertarik dulu nih? Aku kan dari tahun udah lama ya ininya, kenapa coba?
Jadi aku tuh nerapin genre itu berarti kan generasi berencana. Itu menurut aku wadah yang pas buat kita kaum remaja saat ini ya Kak. Biar kita tuh hidupnya juga terencana mulai dari sedini mungkin, mulai dari sekarang. Kalau misal pun kita udah merencanakan juga kadang ada yang nggak sesuai planning. Jadi kita harus merencanakan mulai dari sekarang seperti Oke, berarti memang rasa oh ini wadah yang tepat nih gitu ya untuk anak-anak remaja saat ini gitu. Nah, waktu pemilihan ini kan pemilihan kemarin tanggal berapa ya untuk grand finalnya? dari awal Juni kalau nggak salah. Kalau untuk seleksi itu dari tanggal 15 Juli. Mm-hmm. Nah, untuk grand final kemarin tanggal 31 Juli. Oke, baru banget berarti Iya, ya. baru 10 hari. Baru 10 hari ya. Gimana rasanya nih setelah sekarang jadi atau mengemban amanat menjadi duta genre Kota Tegal tahun 2024? Rasanya kayak Tentunya gimana? kan setelah menjadi juara ya sangat bersyukur gitu, dan juga saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya, orang tua saya yang selalu mendukung saya. Nah, tetapi ketika kita sudah menjadi juara, tentunya bukan sekedar memakai selempang ya Kak. Betul. Tapi di balik ini semua itu ada tanggung jawab dan kontribusi nyata yang harus kita berikan untuk para remaja di Kota Tegal ya. Oke, gitu. Kalau Siva sendiri gimana Iya, rasanya? benar banget yang diomongin Mas Lupan. Kita menang itu bukan hanya sekedar menggunakan selempang, bukan hanya menggunakan mahkota, tapi dedikasi yang kita berikan untuk remaja di Kota Tegal. Berarti memang dilihat dari dedikasinya nanti ya, 1 tahun ke depan nih. Karena baru 10 hari ini, baru permulaan ini. Oke. Nah, waktu pemilihan kan biasanya ada yang hal-hal yang dinilai gitu ya. Apalagi memang tahun kemarin kita juga ngeliat juga gimana duta genre, mereka juga ada program-program juga dan lain sebagainya. Dari kalian sendiri juga, apakah kalian juga ada program-program tertentu atau kayak gimana? Ada, Kak. Tentunya ada sih ya. Apa aja itu? Mulai dari program aku dulu ya. Jadi untuk program individu aku namanya itu KKR atau Keluh Kesah Remaja. Keluh Kesah Remaja. Jadi Keluh Kesah Remaja ini merupakan sebuah website yang kami buat sebagai sarana informasi bagi para remaja mengenai isu-isu yang terjadi pada remaja dan juga materi-materi seputar dengan game mereka. Oke, gitu ya. Berarti isu-isu saat ini lah, games sekarang kayak gimana nih gitu. Kalau dari Siva sendiri programnya apa nih? Kalau Siva ada genre TK, itu kepanjangan dari genre berteknologi. Jadi kayak penyebar luasan substansi genre melalui media sosial. Oke, itu berarti 2 program yang kalian usung gitu ya. Ini lagi berjalan atau enggak? Ini masih persiapan untuk pembuatan website biar para remaja muda mengakses. Iya. Lagi loading gitu ya, lagi proses gitu. Berarti kalau menurut kalian itu remaja itu misal nih untuk agar tidak terjadi kenakalan remaja gitu kan, itu dimulai dari diri sendiri nggak sih? Bener banget, mulai dari diri sendiri. Kalau misalnya diri sendiri itu harus bisa memilih teman, itu yang nomor 1 ya Kak. Karena pergaulan itu benar-benar mempengaruhi gimana kita ke depannya gitu. Gitu ya. Oke gitu ya. Nah ini kan genre kan memang sangat erat ya kaitannya dengan remaja gitu ya. Saat ini entah itu anak SMP, SMA gitu hingga bahkan mahasiswa gitu ya, perkuliahan gitu. Nah menurut kalian sendiri saat ini kondisi remaja khususnya di Kota Tegal itu kayak gimana sih? Kalau menurut aku sih ya Kak, berdasarkan apa yang aku amati di lingkungan sekitar aku, para remaja ini masih kayak menggunakan waktunya itu untuk sesuatu hal yang kurang bermanfaat. Nah, kayak, contohnya apa nih? Contohnya kayak nongkrong di pinggir jalan sampai larut malam. Kan. Nah seharusnya kan di masa muda ini para remaja bisa menggunakan waktunya untuk hal yang positif Kak. Contohnya ya ikut duta genre gitu ya. Aduh. Ini salah satunya ya. Oke, terus? Nah, untuk salah duanya ini Kak. Ya misalkan kita sebagai remaja bisa memanfaatkan waktunya untuk pengembangan life skill. Jadi di dalam genre itu ada yang namanya life skill atau skill kita yang dibutuhkan untuk masa depan kita. Kayak contohnya bisa melalui program saya pelatihan skill digital gitu Kak, kayak mengedit foto atau video atau mendesain gitu. Berarti memang program-program yang istilahnya mengisi waktu luang anak-anak remaja gitu ya, nggak cuma buang-buang waktu. Nah kalau dari Siva sendiri?
Menurut aku di sekitarku udah lumayan baik Kak, cuman ya ada beberapa yang kurang gitu. Apalagi kemarin marak sekali itu tawuran ya Kak, Iya, betul, sampai ada betul. korban jiwa, sampai meninggal. Itu Hmm. karena mereka juga pergaulannya yang salah gitu. Berarti memang sudah ada yang baik, Iya tapi ada yang baik, tidak cuman menutup ada, ada iya, juga ada yang juga yang kurang. kurang gitu ya. Terus kenakalan remaja apa yang bikin kalian, ih, kalau misalnya tuh ngeliat itu kayak greget banget gitu. Ada nggak? Ada. Tawuran itu Kak. Tawuran, salah satunya tawuran Ya, itu ya. karena buat apa sih tawuran ya kan? Bisa memakan korban jiwa, bahkan ada yang sampai meninggal. Nah, mending daripada tawuran, mending melakukan suatu hal yang bermanfaat gitu kan. Gitu ya, apalagi mengembangkan hobi-hobi kayak gitu ya. Kalau misalnya dari Siva sendiri yang greget banget gitu. Yang ribet banget ya benar. Salah satunya itu tawuran, yang kedua itu bullying ya Kak. Sekarang kayak kan udah banyak banget yang membuli. Biasanya orang yang membuli juga kurangnya edukasi, kurangnya bimbingan gitu. Jadi mereka tuh asal ngomong gitu, membuli tanpa melihat perasaan orang. Gitu iya, bullying apalagi di lingkungan perkuliahan, sekolah gitu ya, itu banyak banget gitu ya. Nah, kalau kenakalan remaja kan memang banyak banget ya macamnya ya. Ada eh, pernikahan dini, terus seks pranikah gitu ya, terus ada nafsa juga. Nah, menurut kalian apa sih faktor yang mungkin mempengaruhi remaja itu melakukan kenakalan remaja yang seperti itu gitu? Kalau faktornya yang pertama itu dari pendidikan dulu. Karena ketika remaja itu kurang dalam hal pendidikan, pendidikan kan itu bisa dari sekolah maupun pendidikan dari orang tua. Nah, ketika dari sekolah sudah diajarkan yang namanya pencegahan kenakalan remaja, maka si remaja itu minimal bisa tahu nih mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Jadi bisa mengantisipasi yang namanya kenakalan remaja. Oke, berarti memang dari lingkungan ya, lingkungan sekolah gitu. Kalau dari Siva sendiri, Benar Pak, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan pertemanan itu juga mempengaruhi. Kan makanya di genre kan salam genrenya kayak gini ya. oke, iya ada salam Ada salam genre genre kan kayak nih. gitu namanya. Nah ini kita tuh menzirokan teriak KRR itu Kak. Nah yang pertama itu seks pranikah, ada juga pernikahan dini, ada juga nafsa. Nah di genre itu upaya untuk menzirokan teriak KRR ini. Oke, teriak KRR nih. Ini boleh dijelaskan lebih jelas mungkin atau secara singkat terkait teriak KRR itu apa ini? Jadi teriak KRR itu meliputi yang pertama ada pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan ketika si usia pasangan ini di bawah dari 19 tahun. Nah, dari pemerintah melalui undang-undang itu memang usia pernikahan itu 19 tahun. Tetapi dari BKKBN itu menyarankan agar usia minimal pernikahan itu 21 tahun bagi perempuan dan juga 25 tahun bagi laki-laki. Karena di usia tersebut ini si pasangan ini sudah siap secara mental, fisik, dan juga emosional, Kak. Nah, yang kedua itu ada seks pranikah ya. Nah, seks pranikah ini adalah aktivitas seksual yang terjadi di luar daripada hubungan pernikahan. Nah, dalam agama Islam sendiri kan sudah jelas ini perbuatan yang salah ya Kak, yang haram lah hukumnya. Nah, yang ketiga itu ada nafsa atau narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif, Kak. Oh gitu ya, berarti dari tiga hal itu gitu ya teriak KRR. Nah, kan memang teriak KRR ini sangat dikencangkan sekali oleh duta genre gitu ya. Sebenarnya dampak dari mungkin kenakalan remaja yang tiga itu tuh yang untuk menzerokan itu tuh apa sih dampak kesininya? Mungkin seks pranikah itu dampak yang di anak yang akan dilahirkan dari seks pranikah itu mungkin BBLR atau berat bayi lahir rendah seperti itu Kak. Bayi juga dilahirkan bisa untuk stunting seperti itu dan menghasilkan KTD atau kehamilan tidak diinginkan. Oke, gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri kenapa sih teriak KRR itu menjadi topik yang paling penting buat dibahas untuk anak remaja nih? Tentunya teriak KRR ini kan penting untuk dibahas oleh remaja karena kita sebagai genre atau generasi berencana harus merencanakan masa depan kita secara matang ya. Jadi misalkan kita adalah anak SMA, jadi setelah SMA kita harus merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Misalkan kita mau kuliah di mana atau kita ingin bekerja di mana gitu.
gitu. Berarti udah direncanain sejak Ya harus awal gitu ya. berencana dengan baik. Siva mau nambahin atau enggak? Udah cukup Kak. Cukup ya penjelasan Lukman. Nah, menurut kalian sendiri nih, duta genre saat ini mungkin baru 10 hari, tapi kan memang sudah mengetahui kenakalan remaja kan memang sudah lama gitu ya, sudah ada. Tantangannya apa sih untuk menzerokan teriak KRR itu? Tantangannya ada pada remaja itu tersendiri sih Kak. Biasanya remaja itu kan emosinya masih up and down, kayak gitu, masih naik turun, terus mood swing, kalau diomong juga masih bandel gitu ya Kak. Itu mungkin jadi salah satu tantangan buat kita untuk mengedukasi ke mereka. Berarti memang remajanya Iya, gitu masih ya. ada. Memang masih ya kita namanya juga remaja ya. Nah, saat ini kan memang lagi happening banget di kalangan generasi berencana atau generasi anak-anak muda ini terkait membahas tentang kesehatan mental nih. Wah, ini banyak banget nih. Anak-anak, waduh, aku apa-apa stres, aku apa-apa, aduh, ini depresi dan lain sebagainya nih. Nah, menurut kalian sendiri, gimana sih kesehatan mental itu berhubungan dengan teriak KRR itu? Ada hubungannya atau enggak? Tentunya kesehatan mental itu sangat berhubungan dengan yang namanya teriak KRR ya. Karena ketika si remaja ini mentalnya baik-baik saja, mentalnya itu sehat, maka dari kesehatan reproduksinya juga akan sehat. Oke, berarti memang dari lingkungannya juga ya gitu. Dari Siva sendiri ada yang mau ditambahkan? Cukup Kak. Lalu menurut kalian nih, langkah-langkah konkret apa yang bisa diambil untuk mendukung teriak KRR itu? Ya kalau dari kita sendiri sih punya proker namanya Serempak ya Kak. Itu kepanjangan dari semangat remaja berdampak. Jadi kita kayak penyebar luasan dampak-dampak yang positif kepada para remaja agar menghindari kenakalan remaja saat ini. Oke, itu proker salah satu Iya, program kalian gitu ya. Sampai saat ini persiapannya seperti apa untuk program itu? Kalau untuk persiapan tentunya kita sangat mempersiapkan program tersebut ya Kak. Nah, untuk nantinya program tersebut akan kami sosialisasikan kepada anak-anak remaja kayak seperti ke sekolah-sekolah atau bahkan kami akan terjun langsung kepada masyarakat gitu. Oke, nah untuk program tersebut kan otomatis kan kalian rancang gitu kan ya. Itu siapa saja yang terlibat? Kalau untuk yang terlibat tentunya kami sebagai duta dan juga di luar daripada duta itu ada forum Kak. Forum genrenya itu ya? Iya, forum genre. Nah, terus program kami ini juga didukung oleh Dinas BKKBN dan juga DPP 2PA. Oke, jadi memang banyak lah ya yang terlibat gitu, nggak cuma kalian berdua gitu ya. Nah, sampai saat ini menemukan kesulitan nggak untuk mungkin merancang program tersebut? Karena kan ini kan programnya akan disebarluaskan gitu ya, akan diberikan kepada remaja-remaja sekota Tegal istilahnya seperti itu. Ada ya mungkin ada kesulitan karena kita mungkin pada dasarnya itu kan bukan basicnya di TI kayak gitu ya Kak, apalagi kita kan akan mengencarkan melalui media sosial, itu mungkin kita butuh teman-teman yang paham tentang teknologi untuk membuat web seperti itu Kak. Oke, web ya berarti ya, berbasis digital gitu ya. Kenapa memilih berbasis digital nih? Karena kan sekarang di zamannya teknologi ya Kak. Iya, oke. Kita sebagai remaja itu harus paham akan adanya teknologi. Dan kayak istilahnya nggak boleh gaptek lah ya Kak. Dan juga kita sebagai remaja harus bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Salah satunya dengan kita bisa menyebarkan informasi mengenai substansi genre itu. Oke, baik. Nah, menurut kalian sendiri perlu atau enggak sih misal di setiap sekolah dan universitas gitu untuk genre tetap masuk di situ dan tiap bulan atau tiap tahun mungkin follow up terkait kegiatan para siswanya gitu? Menurut kami perlu sih Kak, karena itu juga untuk menambah wawasan kepada para remaja untuk anak sekolah, jadi untuk menghindari kenakalan remaja tersebut dan mereka juga mempunyai hidup yang berencana seperti itu. Oke, sebenarnya peran keluarga atau sekolah itu penting juga nggak sih untuk kalian? Kalau untuk peran keluarga sama sekolah itu bisa dibilang peran yang sangat penting Kak. Karena sekolah pertama kita kan keluarga, orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita itu mengajarkan sesuatu hal yang baik kepada kita, maka kita secara otomatis akan mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua kita.
Nah, dan juga sekolah ya Kak. Di sekolah itu harus diajarkan yang namanya seperti pencegahan seks pranikah, pernikahan dini, dan juga nafsa. Agar nantinya para siswa ini bisa mengetahui bahayanya itu apa saja dan bagaimana solusinya gitu. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan terkait teriak KRR dan lain sebagainya. Terus untuk di genre sendiri menerima nggak kalau misalnya ada remaja nih yang menjadi korban atau mungkin korban ya, istilahnya korban dari seseorang kenakalan remaja juga nih, misal korban gitu. Itu menerima mungkin kayak konsultasi kayak gitu atau enggak sih? Itu menerima ya Kak, malah Tentunya pintunya kami terbuka lebar. iya, Terbuka lebar. sangat menerima. Sangat menerima. Untuk saat ini tapi udah banyak kasus yang kayak gitu enggak? Ada, cuman mungkin orang yang ke kita tuh mungkin masih enggan gitu ya Kak, mungkin masih malu gitu. Tapi menerima ya. Sangat menerima. Nah, jadi untuk sobat suara mereka yang di sana mungkin lagi galau gitu ya, bisa langsung cerita. Karena kan saat ini kan memang banyak banget ya, kayak tidak punya tempat cerita, lalu merasa dirinya sendirian, itu berarti bisa ya Duta Genre ya. Bisa. Kemana nih kalau misal mau menghubungi kalian nih? Ada sosial medianya atau tidak? Tentunya ada dong. Di Jadi, mana tuh? buat sobat atau teman-teman ini bisa bercerita melalui DM Instagram, melalui Personal. atau melalui personal melalui IG saya Lukman Romadani. Bisa juga melalui Instagram saya Siva Halikota gitu, Oke, teman-teman. atau langsung ke Instagram Forum Genre ya? Ada. Genre Kota Tegal. Forum Genre Kota Tegal. Nah, sebelum kita nanti menutup podcast, ini menurut kalian apa sih harapan kalian ke depannya untuk mungkin remaja-remaja yang ada di Kota Tegal ini khususnya? Nah, untuk harapan saya kepada remaja-remaja khususnya yang ada di Kota Tegal ini, para remaja ini bisa benar-benar memanfaatkan waktunya untuk sesuatu hal yang positif. Jadi ketika kami mengkampanyekan yang namanya Teriak KRR itu, para remaja ini bisa tahu dan menjalankan apa yang kita boleh mereka lakukan mengenai Teriak KRR ini. Seperti itu kan. Oke, dari Siva sendiri. Ya teman-teman, boleh kasih pesan ya buat teman-teman, jangan suka memilih pergaulan yang salah gitu ya teman-teman. Kita juga harus berani menolak untuk pergaulan yang salah, dan kita tuh harus benar-benar merencanakan untuk masa depan kita sendiri, karena pergaulan itu menentukan bagaimana kita akan ke depannya. Oke, itu untuk yang remaja. Sekarang mungkin bisa memberikan masukan untuk entah itu sekolah atau orang tua gitu. Oke, buat para orang tua ini. Jadi orang tua itu kan pendidikan utama bagi anaknya. Orang tua harus mengajarkan sesuatu hal yang baik untuk anaknya, agar nantinya anaknya ini bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bisa menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, dan juga menjadi anak yang bisa mengajak para remaja lain untuk berbuat positif. Oke, baik. Dari Siva sendiri. Ya untuk sekolah ya Kak, untuk sekolah Siva punya pesan sedikit ya, untuk memberikan program edukasi yang benar-benar digencarkan oleh anak-anak sekolah ataupun para pelajar atau mahasiswa, yang benar-benar mereka itu merealisasikan di dunia nyatanya seperti itu. Gitu ya, yang penting tetap mensupport kegiatan apapun kegiatannya, asalkan memang itu berdampak positif dan baik untuk remaja-remaja saat ini, kenapa tidak didukung gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin? Untuk genre Kota Tegal mungkin? Jadi untuk genre Kota Tegal itu sebenarnya sudah bagus ya Kak. Cuma genre Kota Tegal itu perlu merangkul lebih banyak remaja agar seluruh remaja di Kota Tegal ini bisa tahu genre, bisa mencegah atau tahu solusi ketika misalkan terjadi kasus pernikahan dini atau seks pranikah dan nafsa gitu Kak. Oke, dari Siva sendiri. Buat genre menurutku sudah sangat-sangat bagus ya Kak. Mungkin karena beberapa atau remaja itu ada yang kurang mengerti apa itu genre kayak gitu Kak. Oke, gitu ya. Nah, ini terakhir ini, ada nggak sih genre untuk, ini kan kota ya, kalau misal di kecamatan atau kelurahan gitu ada nggak? Atau per sekolah ada ini sendiri? Ada, cuma namanya PIK, Ya, PIK remaja, PIK remaja. M gitu PIK Kak. M ya, itu berarti nanti koordinasinya sama kalian juga. Betul.
Oke, berarti untuk Sobat Suara Merdeka, kalau misalnya ini Sobat Suara Merdeka yang remaja-remaja gitu ya, mau konsul atau mau cerita-cerita gitu ya, bisa langsung aja. Ada di setiap sekolah ada kok ya, Ada. nggak mungkin enggak gitu. Terima kasih Syifa Lukman, sama-sama. terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat menjalankan tugas sebagai Duta Genre Kota Tegal 2024 ya. Semoga lancar ke depannya. Kalau misalnya ada program terbaru dari kalian atau mau launching program, bisa hubungi kita ya tim ya. Oke. Terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatannya lagi ya. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan keadaan sehat. Ini terakhir ada salam genre nggak nih? Ada. Oke, ada. Gimana nih salam Aku genrenya? yang pimpin ya. Jadi kalau aku bilang salam genre itu kayak gini, salam. Salam. Terus remaja genre sehat, cerdas, ceria. Terus genre Indonesia saatnya yang muda yang berencana. Oke. Terus ada lagi genre Kota Tegal, Ora, genre ora Kepena. Demi apa? Satu lagi. Oh, ada satu lagi ya baru ya. Oke. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Oke, bareng-bareng nih. Ya. Ini Lukman sama Syifa agak keras dikit ya, soalnya barangkali saya salah. Oke, ayo. Salam genre Salam. remaja genre Sehat, cerdas, ceria. genre Indonesia Saatnya yang muda yang berencana. genre Kota Tegal. Ora, genre, ora, kepena. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Terima kasih Syifa Lukman. Sukses selalu ya untuk kedepannya. Dan untuk Sobat Suara Merdeka, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.